Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di sini saya akan membahas sedikit tentang materi ragam kelompok sosial. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rifat Akhtar, asal kelas 11-8. Untuk mempermudah pembahasan, kita akan menggunakan kategorisasi kelompok sosial dari para ahli sosiologi berikut ini. Nah, yang pertama, George Simmel. George Simmel membagi kelompok sosial berdasarkan besar kecilnya jumlah anggota kelompok, bagaimana individu mempengaruhi kelompoknya, serta interaksi sosial dalam kelompok tersebut. Ia mulai meneliti fokus hubungan sosial yang dilakukan oleh satu orang yang dinamakan monad. Kemudian monad dikembangkan dengan meneliti kelompok yang terdiri atas dua orang yang disebut dyad, serta kelompok tiga orang atau triad. Tokoh yang kedua, Durkheim. Durkheim menjelaskan bahwa solidaritas diartikan sebagai sebuah mekanisme atau perasaan yang menjaga sebuah tali persatuan sosial. Mekanisme ini dibentuk oleh dua jenis kekuatan, yaitu kekuatan yang memaksa seperti hukum dan kekuatan yang menimbulkan keinginan untuk bersatu seperti budaya. Berdasarkan hal ini, ia membedakan dua jenis solidaritas sosial, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Nah, solidaritas mekanik merupakan ciri yang menandai masyarakat yang masih sederhana atau segmental. Oleh sebab itu, solidaritas mekanik dibangun atas dasar persamaan dan homogenitas, sehingga melahirkan kesadaran kolektif atau hati nurani kolektif. Contohnya dapat kita temui di masyarakat perdesaan. Di desa hanya ada satu jenis bahasa. Setiap orang menggunakan jenis pakaian yang sama, mata pencarian berburu, bercocok tanam, dan hal-hal sederhana lainnya. Yang selanjutnya, solidaritas organik. Solidaritas organik dibangun atas dasar keragaman atau heterogenitas. Pada kelompok masyarakat ini, pembagian kerja dilakukan secara rinci, sehingga menciptakan saling ketergantungan antar bagian. Pembagian kerja menyebabkan perbedaan peran antar anggota, sehingga peran anggota tidak dapat digantikan secara sembarangan. Dinamakan solidaritas organik karena sistem diibaratkan seperti tubuh makhluk hidup. Contohnya, saat Anda sakit perut, seluruh tubuh Anda akan terdampak. Begitupun dalam kehidupan yang menganut solidaritas organik. Tokoh sosiologi yang berikut ini, dia yang mengulas rinci tentang paguyuban dan patembayan. Dia adalah tokoh yang bernama Ferdinand Tonies. Ferdinand Tonies menjelaskan paguyuban sebagai bentuk kehidupan bersama, di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah, serta kekal. Tokoh sosiologi yang berikut ini adalah tokoh yang mengulas rinci tentang paguyuban dan patembayan. Dia adalah tokoh yang bernama Ferdinand Tonies. Ferdinand Tonies menjelaskan paguyuban sebagai bentuk kehidupan bersama, di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah, serta kekal. Di dalam paguyuban, terdapat suatu kemauan bersama common will. Ada suatu pengertian serta kaidah-kaidah yang timbul dengan sendirinya. Bentuk paguyuban dapat kita jumpai di dalam keluarga, kelompok kekerabatan, rukun tetangga, dan lain-lain. Selanjutnya ada patembayan. Patembayan adalah ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek, bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka, serta strukturnya bersifat mekanis, bagaimana dapat diumpamakan sebagai sebuah mesin. Bentuk patembayan terutama terdapat dalam hubungan perjanjian yang berdasarkan ikatan timbal balik. Misalnya, ikatan antara pedagang dan organisasi dalam suatu pabrik atau industri. Yang keempat, berdasarkan kajian Charles Horton Colley. Menurutnya, kelompok primer adalah kelompok-kelompok yang ditandai ciri-ciri saling mengenal di antara anggota-anggotanya, serta kerjasama erat yang bersifat pribadi. Hasil hubungan tadi akan membuat anggota-anggotanya melebur ke dalam kelompok-kelompok, sehingga tujuan individu menjadi juga tujuan kelompok. Contoh korise kelompok primer adalah keluarga, kelompok sepermainan, rukun tetangga, dan kelompok diskusi. Syarat-syarat terbentuknya kelompok primer menurut Colley. Syarat-syarat terbentuknya suatu kelompok primer yaitu sebagai berikut. Poin pertama, anggota kelompok tersebut secara fisik berdekatan satu dengan lainnya. Poin kedua, kelompok tersebut merupakan sebuah kelompok kecil. Poin ketiga, adanya suatu kelanggengan hubungan antar anggota kelompok yang bersangkutan. Selanjutnya ada kelompok okupasional. Menurut Sukanto, dalam kehidupan masyarakat akan muncul kelompok okupasional, yaitu kelompok orang-orang yang melakukan pekerjaan sejenis. Kelompok ini terbentuk pada masyarakat heterogen dan sistem pembagian kerja yang didasarkan pada pengkhususan atau spesialisasi.
Hal ini terjadi karena pekerjaan harus dilakukan sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Berdasarkan hal itulah muncul kelompok-kelompok profesi yang terdiri atas kalangan profesional. Contohnya adalah Ikatan Akuntan Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia. Selanjutnya ada kelompok volunteer. Selain kelompok okupasional, akan terbentuk pula kelompok volunteer. Kelompok ini merupakan kumpulan orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama, namun tidak mendapatkan perhatian masyarakat. Kehadiran mereka bertujuan memenuhi kepentingan anggota dengan tidak mengganggu kepentingan masyarakat secara luas. Dasar terbentuknya kelompok-kelompok volunteer diantaranya mencakup kebutuhan pangan, sandang dan papan, harga diri, potensi diri, serta kasih sayang. Contohnya adalah kelompok pecinta lingkungan. Selanjutnya ada kelompok sosial tidak teratur. Sekarang kita bicarakan kelompok-kelompok sosial yang secara relatif tidak teratur. Kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur dapat digolongkan ke dalam dua golongan besar, yaitu kelompok sosial tidak teratur kerumunan dan kelompok sosial tidak teratur publik. Yang pertama, kelompok sosial tidak teratur kerumunan. Kerumunan adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat pada waktu yang bersamaan. Berdasarkan hal itu, ukuran utama adanya kerumunan adalah kehadiran orang-orang secara fisik. Oleh sebab itu, kerumunan akan segera berakhir setelah orang-orangnya bubar. Jadi, kerumunan termasuk kelompok sosial yang bersifat sementara, sehingga tidak memungkinkan terbentuknya tradisi dan kebudayaan tersendiri. Untuk poin kedua yaitu publik. Publik seringkali dinamakan khalayak umum atau khalayak ramai. Publik lebih merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Interaksi terjadi secara tidak langsung melalui alat-alat komunikasi, seperti pembicaraan pribadi yang berantai desas-desus, surat kabar, radio, televisi, dan film. Adanya alat penghubung semacam itu membuat publik bisa mempunyai pengikut yang lebih banyak dan luas. Namun karena jumlah yang besar, membuat tidak ada pusat perhatian yang tajam, sehingga kesatuan juga tidak ada. Selanjutnya, kesimpulan. Kelompok sosial merupakan kumpulan individu yang berinteraksi satu sama lain, memiliki kesadaran bersama, serta memiliki tujuan atau kepentingan yang sama. Ragam kelompok sosial dapat bervariasi berdasarkan berbagai faktor seperti tujuan, hubungan antar anggota, dan ukuran kelompok. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi ragam kelompok sosial. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih.